wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna mathalal mu'minin kamathalin nahl akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tukthar wala tukthar falam tukthar. Rawahu Imam Ahmad. Jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan kembali untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini merupakan salah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada suri teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, keluarga dan para sahabatnya serta para ulama salafanus salih, kita dapat menikmati indahnya beragama Islam. Kita dapat menganut satu-satunya agama yang kita imani dan kita percayai, ad-dinul Islam, yang senantiasa mengedepankan tentang perdamaian dan keamanan. Dan satu-satunya agama yang kita imani yakni ad-dinul Islam, yang senantiasa tidak pernah mengajarkan kepada penganutnya tentang radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang surat Al-Baqarah ayat yang ketiga sampai kepada wa yuqimunas shalah, yakni kita akan bahas tentang fikih salatnya. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai kepada setelah meletakkan kedua tangan setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, yakni setelah kita Allahu Akbar, sebagaimana telah disampaikan oleh Imamul Arba'ah fi madahibul arba'ah, yakni Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Imam Hanafi, kulluhum muttafiq, semuanya berittifaq, posisi tangan ketika sudah mengucapkan takbiratul ihram yakni antara di atas perut dan di bawah dada, yakni di rongga. Ini yang kaul jumhur ulama, perkataan jumhur ulama, dan kalimatnya jelas. Fawadha'a yadul yumna ala yadul yusra, kemudian letakkanlah telapak atau tangan kanan di atas tangan kiri, pakai fa sebagaimana yang telah disampaikan kemarin, berarti mubasyaratan, langsung, tidak ada jeda, kecuali pakai huruf waw, wawadoa, atau pakai summa wadoa. Kalau pakai huruf waw ketika sudah takbiratul ihram, saya contohkan Allah, lama, ada jeda sedikit kalau pakai waw. Kalau pakai summa lebih lama lagi, jedahnya lebih lama lagi. Allah, prosesnya lama. Tapi di situ hadisnya
bisa dicek babus sholah, babnya tentang bab sholat di jilid kedua Imam Abu Daud cetakan Darul Hadis halaman 104. Kalau sama kitabnya dengan yang saya miliki, maka apa? Maka di situ hadisnya jelas, fawadoa, kemudian letakkan, tidak ada jeda. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung bisa Allahu Akbar, bisa begini dulu, angkat kedua telapak tangan langsung begini, baru mengucapkan Allahu Akbar, boleh. Boleh Allahu Akbar bersamaan boleh. Nah, setelah itu baru ketika sudah posisi tangan pas, kata Rasulullah, tidak boleh langsung mengucapkan doa iftitah. Tenangkan dulu. Tenangkan. Jadi ketika sudah pas, tenang, tarkud dunia, semua permasalahan dunia sudah ditinggalkan, baru membaca doa iftitah. Doa iftitah boleh milih salah satu. Di sini banyak macam-macamnya, tapi yang masyhur indal fuqaha itu ada dua. Yang masyhur di kalangan para ulama fikih itu ada dua. Yang pertama pakai Allahumma bait baini, yang kedua pakai wajah tuh ya. Toib, nanti saya jelaskan. Kan yang satu pakai Allahumma bait baini sudah saya jelaskan, itu hadisnya Muslim. Hadis Muslim nomor hadis 1848, bisa dicek nantinya. Kalau yang satu, nah ini yang perlu kita luruskan. Yang pakai ada, mungkin kalau kita waktu dari SD, dari kecil, kita ngaji di musola-musola, kita diajarkan pakai kabirau ya. Betul, tapi ada yang perlu diluruskan. Karena di situ ada yang pakai ini wajah tuh, betul nggak? Taib. Kalimatnya ada yang begini. Ini wajah tuh. Ada yang langsung tanpa ini. Ini hadisnya Ibnu Majah nomor hadis. Terus ini hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Yang ini dari jalur Ali bin Abi Thalib. Tip. Kita bahas satu persatu tentang doa iftitah agar tidak ada lagi kesalahan dalam hal praktek sholatnya. Karena ini sangat urgen. Kalau salah satu doa kita salah atau gerakan kita salah, maka tidak akan diterima selamanya walaupun kita sudah sholat tiap hari. Tip. Yang pakai ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai terakhir, maka hadisnya dari hadis Ibnu Majah 3222. Kalimatnya sangat jelas. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina, ini yang perlu digarisbawahi, hina yadbah aqbalal qiblati summa qala bismillahi Allahu akbar inni wajjahtu wajhiya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ini. Jadi kalimatnya hina yadbah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih hewan kurban. Tatkala menyembelih hewan kurban, fa'aqbalal ilal qiblah, kemudian menghadapkan hewan kurbannya ke kiblat. Summa qala bismillahi Allahu akbar inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Jadi kalau selama ini kita pakai inni wajjahtu wajhiya itu bukan untuk sholat Pak, Bu. Tapi apa? Tapi doa untuk nyembelih hewan kurban. Asbabul wurudnya. Jadi kalau sampean Allahu akbar inni wajjahtu wajhiya, lam tuqbal, tidak akan diterima karena salah. Mau sholat kok yang dibaca doa hewan kurban. Bisa dicek nanti hadisnya. Terus yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalib. Enggak pakai ini. Enggak pakai ini, langsung wajjahtu. Jadi hadisnya shallaitu halfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib. Saya sholat di samping Rasulullah. Berarti kalau di samping Rasulullah ini hanya berdua, langsung di sampingnya. Jadi bimakna ini kias dari jumhur, dari ulama fuqaha. Kalau kita sholat berdua saja, ada imam 2 orang, berarti apa? Sholatnya ini bukan di belakangnya, bukan fi waraihi, tapi di sampingnya langsung. Mepet, bukan di belakangnya begini. Bisa dilihat penjelasannya Imam Syafi'i dalam hadis 1848, hadisnya Muslim. Nah, shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala, kata Ali, saya sholat samping Rasulullah, pas. Tidak ada jeda. Kalau khalfa itu enggak ada jeda lagi. Mepet begini. Enggak ada jarak. Jadi ketemu antara kaki, jempol kaki dan jempolnya tuh ketemu. Jentik dengan jentiknya tuh ketemu. Summa qala wajjahtu wajhiya. Kemudian Rasulullah tuh berkata, wajjahtu wajhiya. Langsung pakai wajjahtu. Enggak pakai ini. Faham gak? Jadi kalau kita sholat boleh pakai yang 2 tadi Pak. Boleh pakai Allahumma ba'id baini. Itu hadisnya hadisnya Imam Bukhari, juga di Muslim diterangkan. Imam Bukhari itu madhabnya madhab Syafi'i. Syafi'iyah. Karena beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi pertama kali awal Islam itu disebarluaskan, Rasulullah itu doanya pakai yang pertama ini, wajjahtu wajhiya. Setelah lama disebarluaskan, kisaran kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarhul Muhaddab ketika menjelaskan tentang perkara doa iftitah ini,
Maka apa? Maka di akhir hayatnya sekitar umur 50 sampai 60 sampai 63 itu Rasulullah merubah doa iftitah menjadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriq wal maghrib. Jadi begitu. Jadi pakai yang wajah tuh bisa, tapi jangan pakai ini. Hilangkan kata ininya. Karena apa? Karena kata ini wajah itu bukan untuk doa iftitah, tetapi untuk doa ketika menyembelih hewan kurban. Taib. Ketika sudah baca iftitah Allahu Akbar atau Allahu Akbar, tenang baca doa iftitah, terserah. Nah, kemudian membaca surat-suratan. Taib. Di sini yang menjadi perdebatan ulama, apakah pernah saya sampaikan di tafsir yang pertama kali, bismillahnya dijaharkan atau tidak? Jenengan boleh milih salah satu, boleh dijaharkan, boleh tidak. Imam Syafi'i fi madhabihi, dalam madhabnya Imam Syafi'i itu menjaharkan bacaan bismillah. Jadi bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah kata Imam Syafi'i. Terus dalam artian berarti apa? Surat Al-Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir berhenti di situ. Jadi mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung. Jadi dari siratal baru waladdallin baru berhenti. Enggak boleh berhenti di situ. Kalau kita kembalikan kepada hukum asal, kalau surat Al-Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Yang kedua pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau murid pertama daripada Imam Syafi'i yang berbeda dengan gurunya. Setelah itu ada muridnya Al-Qadi Al-Qaffal. Imam Ahmad tidak mengeraskan bacaan basmalah. Karena basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Merupakan hanya apa? Pemisah atau pembatas antara surat satu dan surat yang lainnya. Karena apa? Karena dalam surat Baro'ah atau surat At-Taubah itu tidak dicantumkan kata bismillah. Kalau memang bismillah itu bagian daripada surat-surat yang lain, makanya harus dicantumkan kata Imam Ahmad. Jadi kita boleh memilih di antara satu tadi ya. Boleh mengeraskan dan boleh tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, basmalahnya. Yang kedua, setelah waladdallin amin boleh ditambahkan dengan surat-surat yang lainnya yang kita hafal. Nah, Imam Ahmad ketika sudah waladdallin amin boleh langsung ruku. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu juga surat. Kalau memang Al-Fatihah itu bukan surat, maka apa? Harus ada penjelasan-penjelasan dari hadis maupun Al-Quran kata Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad ketika melihat sikon, kata Imam Ahmad, melihat sikonnya jamaahnya orang-orang tua atau lagi di pasar dan lain sebagainya, semuanya lagi keburu-buru, maka apa? Maka gerakannya dilambatkan, bacanya ditartilkan dan apa? Dicepatkan. Dalam artian apa? Waladdallin amin, Allahu Akbar, kata Imam. Langsung takbir, boleh, boleh. Ini pendapatnya daripada Imam Ahmad. Nah, selanjutnya ketika sudah takbir waladdallin amin, setelah itu baru kita kepada posisi yang selanjutnya, yakni posisi ruku. Nah,
Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, ruku itu harus benar-benar kalimatnya hatta yatma'innu fir ruku, kata Rasulullah. Rukuklah kamu sehingga kamu apa? Tenang. Tenang dalam rukukmu. Jadi apa? Gak boleh tergesa-gesa, Pak. Rasul itu sholatnya belum pernah saya dapati dalam kitab hadis bait karangan Imam Bukhari, Muslim, madhab imam yang 4 itu sholatnya Allahu Akbar, Allah, nggak ada gitu loh. Hajat kita banyak tapi ketika kita minta itu kok cepet gitu loh. Jadi ketika Allahu Akbar baru Allahumma bait baini. Selesai waladhdallin amin, baca surat lagi, sami Allah, angkat lagi Pak. Jangan langsung ketika waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Tidak akan ada ulama saput pun yang membenarkan tentang gerakan sholat seperti tadi. Angkat dulu. Allahu Akbar. Pelan. Masuk. Ingat. Jari jemari memegang lutut. Yang dipegang lutut Pak. Bukan yang lainnya. Bukan di bawah lutut atau di atas lutut. Dan posisi tangan ini tidak lalu terbuka begini, tapi biasa ketika seperti kita waktu takbir dijulurkan biasa. Saya contohkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Megangnya boleh begini depan, boleh begini. Yang penting tidak rapat posisi kedua jari jemari. Dan posisi kedua telangan ini bukan ditekuk. Kalau ditekuk akhirnya apa? Jadi jong, gak lurus. Jadi posisi tangan lurus, tapi jangan terlalu dekat dengan ini. Jadi agak membuka kata Rasulullah. Ini dibuka begini. Dan ditekan Pak, lututnya tuh ditekan ke belakang. Kalau sudah pas ditekan ke belakang, maka apa? Maka begini, Allahu Akbar. Maka ini akan lurus sendirinya kalau sudah pas posisi. Dan ketika sudah rukuk begini, jangan langsung berdoa. Apa kata Rasulullah? Hatta yatma'inna fir rukuk, hingga rukukmu tenang. Baru subhana rabbiyal azimi 3 kali diulangi. Nah, saya jelaskan tentang filosofi tentang masalah ruku. Terkadang kalau kita lihat dahulu orang Romawi Pak. Orang Romawi itu kalau menghormati orang atau hormat pada seseorang itu begini. Nah, Islam mengajarkan juga ketundukan kepada Rabbul Alamin, salah satunya dengan apa? Kita praktek ruku. Kalau memang ada orang yang dihormati di dunia ini, aku lebih menghormatimu ya Allah yang memiliki keagungan yang tiada tara. Subhana rabbil azimi, boleh sampai di situ, boleh ditambahi wa bihamdih. Ingat Allahu Akbar, posisi begini. Paham gak? Taib. Setelah begitu, setelah dari ruku, langsung kita angkat. Nah, ini yang banyak tidak mengangkat lagi kedua tangan kita. Terkadang setelah ruku, Allahu Akbar. Padahal apa? Ittifaq Pak, bisa dilihat dalam Syarhul Muhaddats Imam Nawawi, 4 imam itu menjelaskan tentang ruku. Cari sudah bab tentang masalah ruku. Semuanya ittifaq merupakan apa? Rukun daripada sholat. Kalau rukun ini berarti apa? Kalau nggak dikerjakan nggak sah sholatnya Pak. Jadi begini,
Allahu Akbar, maaf, Sami Allahu liman hamidah. Enggak, rukunnya itu begini. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan begini Pak, bukan Sami Allah. Bukan begini tapi begini. Ini yang menghadap kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Jangan, harus sempurna dulu. Nah, setelah begini Sami Allahu liman hamidah, maka apa? Makmumnya tidak perlu mengulangi kata Sami Allahu liman hamidah. Itu hadis yang kuat. Cukup Rabbana lakal hamd. Boleh berhenti di situ, boleh diteruskan. Nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Karena apa? Karena ini hanya perbedaan masalah fuqaha. Kalau Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i itu ketika sudah selesai ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, maka posisi tangan di sini seperti ketika kita sholat. Bukan Sami Allah liman hamidah. Enggak boleh digerakkan Pak. Atau bahkan kalau kita lihat di Imam Ahmad, maka apa? Ketika sudah ruku kembali sebagaimana posisi sholat. Kalau sampai lihat fatwanya Syekh Albani menukil perkataan Imam Ahmad, posisi sholat bagaimana? Begini. Kalau begini, bid'ah katanya. Kalau begini, salah juga katanya. Tapi apa? Kata Imam Malik, enggak apa-apa. Setelah Sami Allahu liman hamidah, boleh begini, boleh di atas sini. Tapi yang tidak boleh adalah menggerakkan kedua telapak tangan ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tetap posisi ini kalau lihat dari konteks hadisnya adalah apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, pandangan kita tuh menghadap kiblat. Kalau kiblat di sana, ke sana. Tapi kalau ada yang mengganggu di depan kita, maka apa? Kata ulama fikih, maka lihatlah tempat sujud. Jadi memang nggak ada hadisnya yang memerintahkan kita untuk melihat tempat sujud. Konteks hadisnya hadap kiblat. Tapi kalau di depan kita ada yang mengganggu, umpamanya sholat, makanya kan kalau sunnahnya dalam sholat itu pakai baju warna putih atau pakai baju yang polos, nggak ada tulisannya di belakang sini, takutnya Allahu Akbar ada tulisannya ambil baca kan? Itu mengganggu nanti. Taib. Setelah Sami Allahu liman hamidah, nah posisi sudah tenang, maka dalam hadis Tirmidzi, kenapa kita dianjurkan untuk memperlama dalam keadaan ruku? Begini, tenang dulu, baru kita baca Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau dalam hadis Tirmidzi dijelaskan di antara fungsi ruku itu adalah apa? Akan menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat sebelum sholat itu. Maka akan jatuh dari kedua bahu kita Pak. Hadisnya sahih. Hadis setelahnya di Imam At-Tirmidzi itu di bab tentang sholat, ruku dan sujud itu mulai dari halaman 100 itu sampai halaman 500 itu bab tentang sholat semuanya. Tip yang selanjutnya adalah posisi setelah Sami Allah liman hamidah adalah ketika hendak menuju sujud. Pertama ada yang melakukan
tangan dulu. Allahu Akbar. Tangan dulu baru kaki. Yang kedua ada lutut dulu baru tangan. Taib. Jadi ada dua gerakan. Yang pertama letakkan kedua telapak tangan. Yang kedua lutut dulu. Taib. Yang ini, yang lutut pernah saya sampaikan, ini dari Wa'il Hujr bin Hujr. Ini Abu Hurairah. Yang ini kalimatnya pakai bair. Oh maaf, kebalik. Yang ini pakai jamal. Yang ini pakai bair. Baik. Jamal itu artinya onta. Onta jantan. Maka kalau kita ngasih nama anak kita Jamal, itu harus tambahi alif. Jamal. Panjang dulu jimnya. Jamal. Jangan sampai Jamal. Kalau Jamal itu onta laki-laki. Kalau Jamal itu bagus, indah, ganteng. Nah, jadi yang pertama yang pakai lutut itu riwayat dari Wa'il bin Hujr adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis terutama dalam bab tentang sholat. Rata-rata dari Wa'il bin Hujr. Karena apa? Sahabat ini melebihi daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Pak, umur 5 tahun sudah hafal 30 juz. 5 tahun sudah 30 juz dan sudah hafal 3.000 hadis. 5 tahun Pak. Ibnu Abbas. Wa'il umur 5 tahun ini sudah lebih daripada 3.000. Bahkan 100.000 hadis diriwayatkan oleh Wa'il. Umur 5 tahun. Nah, di sini maka kalimatnya la tasjudu kama apa? Kama sajadal jamal. Janganlah kamu ruku sebagaimana rukuknya onta. Onta di sini kalau onta yang masih kuat, makanya di sini awal pertama kali Islam disebarluaskan kan Rasulullah masih segar bugar. Makanya apa? Makanya sujudnya, lututnya didahulukan. Jadi begini Rasulullah itu. Lutut dulu baru tangan. Lutut dulu. Kalau dari yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, asalnya dari Persia, nama pertama kalinya adalah Abdus Syam. Tapi ketika sudah masuk Islam, langsung sahabat ini memang kemana-mana senang sama kucing. Akhirnya apa? Diberi lakop oleh Rasulullah Abu Hurairah. Nama sendirinya adalah Abdurrahman bin Sohra. Nah, beliau itu merasa iri kepada sahabat-sahabat yang lain karena apa? Merasa ketinggalan.
keislamannya tuh tertinggal. Baru Rasulullah ketika sudah berumur 60. Akhirnya apa? Kalau yang lain nunggu di masjid, Abu Hurairah ini nggak nunggu di masjid, nunggu di depan Rasulullah. Sampai detailnya Abu Hurairah ini Pak. Jalannya Rasulullah aja ditiru. Bagaimana jalan Rasulullah, bagaimana melambainya Rasulullah ditiru. Semuanya ditiru oleh Abu Hurairah. Bahkan beliau ini paling iri sama siapa? Abu Darda. Abu Darda itu sahabat yang paling nyunnah. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau mau perang itu mengelilingi, mengitari pohon. Berpikir, menenangkan. Abu Darda begitu. Sampai ditanya sama Umar, kenapa kamu mengelilingi? Tadi Rasulullah seperti ini. Saking cintanya pada Rasulullah. Nah, selanjutnya maka apa? Maka boleh memilih, Pak. Maka kalau kita masih sehat, biasanya kan tidak mesti karena orang tua, Pak. Tapi kalau orang sudah ada masalah dengan lutut, otomatis mau lutut duluan itu kan sakit, tidak memungkinkan. Maka apa? Boleh milih kalau kita masih tidak ada masalah dengan lutut, maka apa? Lebih afdolnya sujud itu pakai lutut duluan, jangan tangan duluan. Itu afdolnya. Jadi selesai sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, baru. Tapi kalau memang kita sudah punya masalah dengan lutut, tangan nggak masalah. Jadi Allahu akbar. Begitu nggih? Jadi boleh milih salah satunya. Kenapa? Imam Nawawi lebih menganjurkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr yang kalimatnya pakai onta, yang satunya pakai bair. Bair itu adalah onta yang sudah ada muatannya, sudah diberi beban. Jadi kalau semakin usia kita semakin sudah sepuh, otomatis lutut kita sudah bermasalah gitu. Jadi silakan boleh milih dua-duanya. Kalau masih sehat, boleh dianjurkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzabnya memakai lutut duluan daripada kedua telapak tangan. Paham nggih? Baik. Kita selesaikan sampai posisi sujud. Baik. Setelah sujud maka apa? Maka tangan ini sama dengan sebagaimana ketika kita takbir. Enggak terlalu rapat, enggak terlalu lebar, dijulurkan biasa. Taib. Sebelum praktek maka hadisnya begini. Umirna, kata Rasulullah SAW, saya diperintahkan, kita ini diperintahkan ketika sujud itu ada apa? Sab'a a'dham. Ada 7 anggota badan yang harus nempel. Yang pertama, kening. Tapi apa dalam hadisnya ketika menunjuk kening itu Rasulullah nunjuk pada apa? Hidung. Kening kata Rasulullah. Dalam artian apa? Sujud yang sempurna itu ukurannya ketika hidung kita dinempel. Hidung kita nempel. Tapi kalau nggak nempel nggak masalah gitu loh. Karena mungkin letak tanahnya, keramiknya dan lain sebagainya. Yang kedua, telapak tangan. Jadi ada 7 anggota badan yang harus nempel ke lantai. 1, 2, 3. Habis itu lutut, kedua lutut, 3, 4, 5. Yang terakhir maaf adalah jari jemari kaki kita yang kedua. 6, 7. Taib. Begini, mohon maaf saya membelakangi jenengan semuanya. Jadi posisinya kaki nantinya begini. Tidak boleh terbuka ketika sujud. Hadisnya jelas, suruh tutup.
dan jari jemari ini bukan begini atau bukan begini, tapi ditekuk ke dalam. Posisi tangan sebagaimana ketika kita takbir. Takbir kan kita begini. Jadi nggak terlalu lebar begini. Nah, ini sampingnya nggak dapat tempat nantinya. Cukup sebagaimana kita takbir. Allahu Akbar. Yang penting jangan sebagai latas juduka sujudul kalbi. Sebagaimana sujudnya anjing kata Rasulullah. Anjing kalau posisi duduk itu kan begini. Kita nggak boleh, ini masuk nggak boleh, jadi ini harus keluar. Wanita sama juga posisinya keluar, begini. Yang membedakan sholatnya wanita hanya ketika takbir saja ya. Wanita tuh takbir boleh agak dirapatkan, nggak begini. Jadi ketika takbir seorang wanita, Allahu Akbar. Tapi ketika ketika sujud, itu sama dengan posisi laki-laki, tangannya tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh begini. Jadi posisinya sama begini. Itu terus yang terakhir sebelum saya akhiri, maka duduk yang disunnahkan, yang dibenarkan rukunnya begini Pak. Kaki kiri ini ditekuk begini, terus diduduki dan posisi kaki kanan begini. Begini. Tidak boleh satu. Karena nggak ada dalilnya. Kedua, jadi yang boleh duduk iftiros, namanya ini duduk iftiros. Begini. Taib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan sudah mulai sampai akhir nantinya. Ketika sudah menyambut Ramadan ini nantinya, saya harapkan ketika melaksanakan Qiyamul Lail atau bisa disebut dengan sholat tarawih, gerakannya sudah mulai dari takbir sampai posisi sujud tadi sudah benar insya Allah, karena sudah kita praktekkan sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diizinkan kembali untuk menuntaskan Ramadan tahun ini dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.